dan Sin, karya Intan Harani Putri. Suara seperti air terus mengalir bagaikan hati yang sedang kasmaran. Daun yang mengembung bak jiwa merdu. Suara pagi di desa terpencil hiduplah dua anak remaja yang sangat cantik dan mempesona, yang bernama Sin dan Sin. Mereka saudara yang tidak kembar, namun keduanya memiliki paras yang sangat elok dan rupawan. Hingga para lelaki tergila-gila melihat gadis itu. Sin dan Sin memiliki ibu yang sangat galak dan pemarah, bagaikan ibu tiri. Sedangkan ayahnya sudah meninggal sejak lama. Ibu Anjar namanya, sering sekali memukul putri-putrinya dan menyuruh melakukan pekerjaan yang berat layaknya sebagai kaum laki-laki. Warga sekitar melihat putri-putri Ibu Anjar melakukan pekerjaan yang tidak pantas dilakukan oleh wanita merasa geram. Warga pun menegur Ibu Anjar dan Ibu Anjar pun tersinggung saat ditegur oleh warga sekitar. Ibu Anjar mengancam dan menantang para warga jika dia berani-beraninya ikut campur dengan keluarganya. Namun apa daya, Ibu Anjar tidak mau menggubris perkataan anak dan menampar wajah kedua anaknya tersebut di depan warga. Para warga membubarkan diri karena tidak tega melihat kelakuan Ibu Anjar yang begitu kejam terhadap anak kandungnya sendiri. Pagi hari yang sangat cerah, Sin dan Sin bersiap untuk pergi ke sawah untuk mencangkul di sawah miliknya. Ibu Anjar duduk di atas angkringan dan memandori kedua putrinya. Seraya membawa kipas tangan. Tak lama kemudian ada juragan pagi yang kaya raya berusia 50 tahunan. Mungkin umurnya tidak jauh dari Ibu Anjar. Juragan itu guna melihat-lihat padi-padi di perkampungan dan ingin membeli sebagian luas tanah di sana. Sepertinya juragan itu mata keranjang. Ibu Anjar agak sedikit centil saat juragan itu bertanya, "Siapa gadis cantik itu bekerja di sawah?" Ujar juragan sambil menelan air liurnya. Dengan penampilan genit seraya menggoda juragan itu, Ibu Anjar sangat-sangat genit dan menggoda juragan itu. Ibu Anjar mengajak mereka menyudahi pekerjaan mencangkulnya dan bergegas pulang dan bersiap-siap karena nanti malam sang juragan akan datang mengendarai mobil dan membawa buah tangan kepada Ibu Anjar. Ibu Anjar menyebut dengan penampilan yang sangat seksi dan tidak senonoh. Namun juragan itu lebih tertarik dengan putri-putrinya. Tak lama kemudian Sin dan Sin keluar dari dapur dan mengambilkan minuman untuk sang juragan. Kedua putrinya dipersilahkan duduk oleh mereka. Kemudian sang juragan ingin mengucapkan sesuatu kepada Ibu Anjar, namun belum waktu yang tepat untuk mengatakan ini semua. Ibu Anjar mulai penasaran dan merasa dirinya yang akan dijadikan istri oleh sang juragan. Kapan akan mengatakan sudah nggak sabar nih, ujar Ibu Anjar kepada sang juragan dengan nada manja dan genit. Minggu yang akan datang, aku akan ke rumahmu dan melamarmu cantik, ujar sang juragan sambil mencolok pipi Ibu Anjar. Ibu Anjar semakin dibuat lepek-lepek oleh sang juragan. Sin dan Sin melihat ibunya diperlakukan seperti itu, merasa jijik dan tidak terima oleh perbuatan sang juragan. Sin dan Sin menegur sang juragan supaya tidak berperilaku tidak sopan kepada ibunya. Ibunya pun merasa tersinggung dan menampar pipi anaknya. Ibu Anjar mengatakan, dia itu calon ayah kalian, jadi kalian jangan coba-coba bermain lancang dan sok bijak kepada calon ayah kalian. Kalian mengerti? Seraya berbicara dengan melotot kedua matanya. Sin dan Sin menjawab, "Apa? Yang benar saja, Bu. Dia calon ayah kita, Bu," ujar Sin dan Sin, yang seraya mengusap pipinya sehabis ditampar ibunya dengan menitikkan air matanya. Sin dan Sin adalah wanita yang sangat tegas menghadapi
cobaan hidup. Ibu Anjar pun berjalan dan tidak mengubris ocehan mereka yang notabene anak kandungnya. 1 minggu pun berlalu, dan juragan pun datang dan akan melamar Ibu Anjar. Tin dan Tim berusaha lapang dada dan mencoba menerima kenyataan bahwa ibunya akan menikah dengan laki-laki yang tidak mereka sukai dan tidak layak untuk ibunya. Tak lama kemudian, Ibu Anjar dinikahi secara siri dengan sang juragan. Mereka langsung bahagia, namun seiring berjalannya waktu, hari-hari sang juragan yang kini menjadi ayah tiri Tin dan Tim selalu menggoda Tin dan Tim jika ibunya tidak ada di rumah. Bahkan sang ayah terkuat. Bahkan keburukan ayah terkuat. Tin dan Tim berusaha mengatakan rasa jujurnya kepada ibunya, namun ibunya tidak mengubris ocehan mereka. Tak lama kemudian, Ibu Anjar dan Tin pergi ke rumah. Tin yang duduk di rumah, kenapa tubuhmu gemetar, panas dan demam, ujar Tin dengan memeluk adiknya. Tin tidak berkomentar dengan cuma menggelengkan kepala. 4 bulan berlalu, perut Tin semakin sempit. Tim mengetahui apa yang terjadi 4 bulan yang lalu. Tim marah dan melaporkan perbuatan ayah tirinya terhadap adiknya kepada ibunya. Mendengar semua itu, Ibu Anjar sangat marah dan mengusir sang juragan itu. Dan keluarga Tin dan Tim semakin harmonis tanpa masalah yang menerpa. Sang juragan pun diceraikan oleh ibu tiri